Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kanal Tongro Sadi, mari kita lanjutkan diskusi kita tentang atau menyigi bakal calon presiden menurut versi survei. Sahabat, di video sebelumnya saya sudah menyampaikan ada temuan baru, munculnya tokoh baru di 10 besar hasil survei yang diadakan oleh Lembaga Survei Jakarta. Saya akan ulangi lagi. Pertama, nomor urut pamuncak tetap bertengger nama Prabowo Subianto. Yang kedua, Ganjar Pranowo. Yang ketiga, Anies Rashid Baswedan. Kemudian Sandiaga Uno. Yang keempat, yang kelima, Ridwan Kamil. Yang keenam, Basuki Cahayapurnama. Yang ketujuh, Deddy Mulyadi. Yang kedelapan, Erick Thohir. Yang kesembilan, Agus Harimurti Yudhoyono. Dan yang ke-10, Jenderal Purnawirawan Muldoko. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba menyandingkan atau membedah figur-figur tokoh yang dilahirkan di tanah Sunda. Siapa saja? Di urutannya, yang pertama Anies Rashid Baswedan. Yang lahir di Kuningan ini, ia berada di posisi ketiga. Memang di banyak survei, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ini selalu berada di posisi 3 atau 4 besar dari survei yang dilakukan berbagai lembaga survei di Indonesia. Yang berikutnya, putra Jawa Barat, kelahiran Jawa Barat adalah Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Kang Gubernur ini berada di posisi 5. Beliau dilahirkan di Bandung, sekalipun ayah ibunya berasal dari daerah di luar Bandung, yaitu Subang dan Tasikmalaya. Kemudian yang berikutnya, tentu saja nama Deddy Mulyadi kembali muncul, putra Subang yang dilahirkan dari ayah ibu yang berasal dari Subang juga. Kita akan diskusikan satu demi satu ketiganya. Pertama, tentu saja nama Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang menang ketika berpasangan dengan Sandiaga Uno ini adalah seorang akademisi, aktivis pendidikan, dan kemudian sempat menjadi menteri di masa Pak Joko Widodo dengan Muhammad Yusuf Kalla menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian karirnya sekarang menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tentu saja kita paham dengan Anies Baswedan. Dari sisi popularitas, tentu saja sebagai Gubernur Jakarta, episentrumnya Indonesia, nama beliau tidak ada yang tidak mengenalnya, kecuali memang warga-warga kita yang berada di pelosok yang tidak menikmati misalnya media sosial atau TV. Tetapi menurut saya itu juga agak tidak mungkin. Pada usia 5 tahun, Anies Baswedan oleh orang tuanya didaftarkan di Taman Kanak-kanak Masjid Syuhada Jogja. Kemudian ia mengenyam pendidikan SD laboratorium, kemudian SMP 5 dan SMA Negeri 2 di Yogyakarta. Anies kemudian melanjutkan studinya di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ekonomi UGM. Ia baru menyandang gelar pada usia yang ke-26 tahun karena banyak aktivitas yang beliau ikuti, dan sempat 1 tahun dalam beberapa informasi itu sempat mendapatkan beasiswa ke Amerika. Lulus dari sini, Anies langsung di alma maternya mengabdikan di pusat antar universitas PAU di studi ekonomi UGM. Anies lalu mendapatkan beasiswa sama ketika beliau sedang studi S1, mendapatkan beasiswa untuk berkunjung ke Amerika melakukan studi. Di magister dan program doktornya beliau juga mendapatkan beasiswa untuk diselesaikan di University of Maryland School of Public Policy di Amerika, dan S3-nya di Northern
Illinois University. Keduanya tentu saja di Amerika. Di berbagai media, Anies kemudian dikenal sebagai rektor muda pada saat itu di Universitas Paramadina. Ia kemudian membuat program Indonesia Mengajar yang mengajak berbagai kalangan profesi untuk mengajar di sekolah-sekolah di Indonesia. Kemudian karir politiknya, saya pikir momentumnya adalah dimulai ketika Anies menjadi bagian dari tim sukses pemenangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla ketika pertama kali Pak Jokowi berlaga. Di sanalah Anies kemudian dikenal sebagai sosok yang menjadi juru bicara dari tim pemenangan itu. Sahabat, saya tidak ingin mengupas lebih lanjut tentang bagaimana konstelasi posisi Pak Anies Baswedan di dalam persiapan untuk menuju Pilpres 2024. Saya ingin membatasi profilnya. Nah, bagaimana kemudian posisinya beliau sebagai putra kelahiran Kuningan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat secara politik sebetulnya di dua Pilpres yang Pak Joko Widodo berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo, rata-rata memang posisi Jawa Barat itu seperti cerminan posisi perolehan suara secara nasional. Terbelah, kemudian Anies berada di posisi tentu saja ketika periode pertama ia berada di posisi Pak Jokowi, kemudian yang kedua asosiasi para pemilih bahwa Anies itu merupakan diasosiasikan sebagai pendukungnya Pak Prabowo, walaupun secara tidak langsung Anies tidak menunjukkan itu pada saat Pilpres di periode kedua. Nah, secara langsung tidak sebagaimana yang beliau lakukan ketika menjadi tim suksesnya Pak Jokowi. Karena apa? Karena beliau pada saat itu sudah menjadi gubernur DKI Jakarta. Partai politik yang mengusung Anies di Pilgub tentu saja dalam suasana untuk menyongsong 2024 sudah berbeda, sudah berubah. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian Anies akan kemudian dilamar oleh partai politik? Bisa saja ya, karena yang terjadi dalam konteks perpolitikan Indonesia, para ketua umum partai biasanya akan terikat oleh hasil-hasil survei. Kita akan lanjutkan setelah ini. Ya, kembali lagi ke peta politik Anies Baswedan. Di Pilpres Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin dan Prabowo dengan Sandiaga Uno, di Jawa Barat sudah kita pahami sebagaimana saya katakan tadi, posisinya adalah 16 juta suara untuk Pak Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno dan 10.700.000-an suara untuk Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Kondisi ini tentu saja menggambarkan bahwa posisi Anies Baswedan di Jawa Barat itu bisa saja menguntungkan bagi dirinya karena faktor asal dari Kuningan dan faktor partai yang akan mendukungnya nanti. Kita belum tahu siapa partai yang akan mendukungnya itu. Tetapi mesti juga kemudian dilihat apakah kemudian ada calon lain selain Anies Baswedan yang selama ini putra kelahiran Jawa Barat selalu menempati urutan ketiga atau keempat, yang setelah itu kemudian Ridwan Kamil itu akan maju dipinang oleh partai lainnya atau tidak. Problem yang berikutnya, Anies Baswedan dengan popularitas yang tinggi, elektabilitas yang juga memadai, kesulitannya adalah sampai hari ini kesulitan untuk mendapatkan partai politik, atau paling tidak belum ada partai politik yang secara tegas akan mencalonkannya. Kita lihat misalnya 3 partai pengusung pada saat beliau menang Pak Anies ini menang di DKI. Pertama Gerindra, kedua Partai Amanat Nasional, ketiga Partai Keadilan Sosial. Dari ketiga partai ini tentu saja Gerindra, kita pertanyakan apakah kemudian Gerindra akan
memajukan kembali Pak Prabowo, dan saya berkeyakinan sih lebih dari 80-90% Gerindra kembali akan mengusung Pak Prabowo Subianto. Lalu bagaimana dengan PAN, Partai Amanat Nasional? Sampai sekarang memang belum mempunyai jago di kalangan internal. Lalu PKS. Nah, faktor PKS saya pikir ini faktor yang mesti diperhitungkan oleh banyak pendukung Anies, bahwa kemungkinan besar PKS itu bisa saja melirik Anies Baswedan. Lagi-lagi politik di Indonesia seperti menebak apakah hari ini cuaca akan selalu cerah, beberapa saat lagi kemudian gelap seperti sekarang, atau angin akan berubah dari kiri ke kanan, dari barat ke timur, atau timur ke barat, atau sebaliknya. Saya pikir itu di kesempatan berikutnya saya akan coba bedah lebih khusus tentang bagaimana peluang Muhammad Ridwan Kamil, sang Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.